hal-hal bodoh dan ceroboh yang seperti aku lakukan sebelumnya. Hello guys, kembali lagi di channel Terence Swing Channel. Nah, di video kali ini aku bakal ngajarin kalian gimana cara membangun mining rig dari awal sampai akhir, sampai kalian benar-benar mahir menjalankan semuanya menjadi autopilot. Nah guys, buat kalian yang barusan pertama kali hadir di channel ini, kalian bisa klik dulu part 1 yang ada di atas ini, karena part 1 dan part 2 yang aku bikin sekarang ini sangat berhubungan. Jadi jika kalian tidak tahu basicnya dari part satu sebelumnya, kalian akan ya bisa dibilang agak kesusahan untuk mengikuti video ini ya guys. Nah, jangan di skip ya guys, karena di setiap poin yang aku mau bagikan pada kesempatan kali ini, aku mau membagikan tips supaya kalian jangan sampai melakukan hal-hal bodoh dan ceroboh yang seperti aku lakukan sebelumnya. Oke, simak terus videonya guys. Jadi di video kemarin tuh banyak banget yang tanya ke aku gimana cara bikin mining rig, bagaimana tutorialnya, tips and triknya gimana sih. Oke, jadi di video ini aku membahas gimana cara aku membangun mining rig dari nol sampai benar-benar autopilot. Ini ada mining rig yang aku buat dari bulan September kemarin. Jadi waktu awal masuk fall semester di Taiwan ini, aku membuat mining rig dengan tujuan supaya mining rig yang aku buat ini bisa menghasilkan passive income yang sesuai yang aku mau. Jadi ada beberapa hal yang harus dipikirkan dalam membuat mining rig. Yang pertama adalah motherboard, di mana motherboard ini itu ya bisa dibilang sebagai otak dari semuanya. Otak dalam artian kalau tidak ada motherboard maka mining rig tidak bisa jalan. Nah, apa motherboard yang aku gunakan? Motherboard yang aku gunakan adalah motherboard H67. Kenapa aku menggunakan motherboard H67? Karena yang pertama aku mikir tuh motherboard tidak perlu mahal-mahal, karena motherboard sendiri itu tujuannya hanya untuk memproses jalannya dari CPU doang. Nah, dari motherboard ini itu ya bisa dibilang punya aku tuh mendapatkan dengan harga yang lumayan murah, yaitu sekitar Rp250.000. Ya bisa dibilang lumayan murah karena kita sudah mendapatkan CPU dan cooler. Selain itu juga banyak banget yang tanya, apakah CPU harus bagus? Jawabannya adalah tidak, karena GPU yang aku gunakan sendiri itu adalah GPU dari Intel Pentium generasi pertama. Dan kalian bisa bayangin Intel Pentium generasi pertama itu sangat lama. Jadi ya kalau kalian mau murah juga harus bisa bersabar, karena tujuan dari kita membuat mining rig ini adalah membangun passive income dengan modal yang sekecil-kecilnya dan untung yang sebesar-besarnya. Nah, satu hal yang aku mau mention guys, untuk kalian yang mau sebagai pemula dan mau membangun mining rig, kalian tidak perlu membeli CPU dengan spek yang terlalu wah, i7, i5. Menurut aku sih tidak perlu. Cukup menggunakan CPU yang biasa-biasa aja, yang penting komputer kalian bisa jalan gitu guys. Nah, yang kedua adalah RAM, dimana RAM yang aku gunakan adalah RAM merek Kingston dengan kapasitas 4 GB. Dan aku saranin juga guys, untuk kalian yang sebagai pemula, kalian juga harus membeli RAM yang minimal 4 GB, karena syarat untuk menjalankan mining rig software itu harus sekitar 4 GB RAM minimalnya. Yang ketiga adalah SSD. Nah, kalian sebenarnya bebas mau pakai SSD apapun HDD, tapi aku lebih prefer pakai SSD. Contoh case aku sendiri. Case aku sendiri menggunakan Intel Pentium. Jadi kalian bisa membayangin gimana Intel Pentium generasi pertama digabung sama HDD menjadi seperti berlemot kayak semut. Nah, kalian tidak mau seperti itu kan? Makanya kita harus menggunakan SSD. Nah, SSD yang aku gunakan di sini tidak perlu yang bagus-bagus, tidak perlu yang besar-besar kapasitasnya, cukup menggunakan kurang lebih 128 ataupun 64 udah lebih dari cukup. Karena pada SSD kali ini itu tidak digunakan untuk menyimpan data-data seperti Word, Excel, dan lain-lain. Nah, hanya untuk mendownload Windows, dan juga ya yang mungkin paling penting adalah mining rig software. Nah, yang keempat adalah power supply, di mana power supply yang aku pakai ini adalah power supply merek Hydro-G yang udah lumayan bagus untuk harga di sekelasnya. Dan aku saranin guys, untuk power supply jangan kalian juga harus memperhatikan merek dan juga label. Nah, label yang ada di Hydro-G power supply ku itu menggunakan label gold. Nah, jika kalian menggunakan power supply yang tidak ada label gold, silver, ataupun yang lainnya,
ya aku saranin jangan dibeli. Karena apabila power supply itu gagal mensuplai power ke GPU kita, ke tempat yang lain yang harus disuplai dengan energi, pasti bisa merusak dari komponen-komponen yang kita udah beli. Jadi kalian tidak mau kan ya guys, kalian punya 10 GPU hanya dengan beli power supply murah, semuanya menjadi rusak. Kalian pasti tidak mau kan guys ya. Nah, yang kelima adalah risers. Riser ini salah satu komponen utama dalam mining rig. Karena dari riser ini kalian juga bisa kayak ibaratnya kayak memperpanjang GPU. Jadi itu kayak mungkin kalau misal kalian membeli motherboard yang khusus untuk server atau yang lainnya, itu kalian mungkin bisa menggunakan bisa menaruh GPU kalian di motherboard tersebut. Bisa start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau yang motherboard yang seperti aku gunakan H67, dia hanya mempunyai slot untuk PCIe cuma punya satu, tapi 3 yang lainnya itu merupakan PCIe yang tidak bisa dibahas GPU. Oleh karena kita perlu memperpanjang soket tersebut ke riser. Nah, riser ini berguna untuk memounting GPU untuk masuk ke riser, dan sedangkan dia akan memberikan signal input ke motherboard. Nah, yang keenam adalah graphic card. Ya, sebagai alat tempur mining rig, yaitu graphic card, kita harus bisa memilih mana grafiknya yang cocok untuk kita. Untuk saran aku, untuk sekarang 2020 atau yang menjelang 2021 dalam beberapa hari lagi, itu aku saranin buat kalian untuk membeli RX 580 yang 8GB. Karena dari segi harga pun juga udah lumayan oke, dengan segi profitnya juga udah lumayan oke. Meskipun RX 580 atau 570 ini udah lumayan lama, tapi menurut aku sih nggak masalah. Karena dengan harga yang udah lumayan murah, tapi kita bisa mendapatkan kualitas yang setara dengan harga di atasnya, seperti GTX 1060, 1660 yang bisa dibilang dengan harga yang lebih mahal, tapi dengan speed yang ada di bawahnya. Jadi kuncinya aku cuma saja sekalian untuk kalian bisa ya membeli RX 580 atau 570. Tapi menurut info yang aku dengar yang orang yang ada di Indonesia, membeli grafik card pada bulan-bulan ini itu menjadi sangat susah karena orang-orang juga memulai untuk membangun mining rig lagi. Karena ya itu guys, semuanya masih profitable untuk tahun ini. Nah, langkah terakhir yang aku beli adalah mining frame. Mining frame yang aku guna kali ini itu aku membuat sendiri dari bahan-bahan bekas. Jadi aku lihat searching di Facebook, itu ada kayak aluminium panjang, dan aku satuin sendiri menjadi mining frame yang kalian lihat di video kali ini. Nah, mining frame yang aku buat ini itu bisa dibilang ya udah lumayan cocok lah buat itu. Ataupun misal kalian mau memangkas budget lagi yang lebih minim lagi, kalian juga bisa menggunakan kabel tis dengan ya mungkin plug sepatu seperti ini. Oke guys, jadi jika komponen-komponen yang tadi aku sebutkan udah siap, kalian juga bisa merakitnya seperti ini guys. Jadi pertama tuh kalian juga pastikan RAM terpasang dengan sempurna, dan kedua colokan SSD juga harus dimasukin ke SATA kabel. Nah, SATA kabel ini harus dimasukin juga ke komputernya guys, di motherboardnya. Dan jangan lupa tapi SSD-nya juga harus dialiri dengan power ya guys, karena ya biasa hal-hal kecil ini yang membuat semuanya menjadi berantakan. Karena jujur kalau aku pertama kali pasang, aku selalu lupa pasang SSD power cable. Oh ya guys, satu lagi, tapi kalian jangan lakuin kesalahan yang pernah aku lakuin sebelumnya ya guys. Jadi kesalahan yang aku lakuin sebelumnya adalah aku bikin 4 laser, dimana 4 laser ini itu aku hubungan semuanya dengan SATA kabel sebagai power supply-nya. Nah, akan tetapi guys, salahku waktu aku menyambungin 4 SATA kabel dalam satu kabel yang sama menuju ke power supply, dan alhasil seperti ini guys. Oke guys, make sure kalian jangan lakuin hal yang sama ya guys. Nah, inilah bagian yang kalian tunggu-tunggu guys. Waktunya turn on my mining rig. 1, 2, 3. Oke guys, kita udah berhasil masuk dan saatnya kita download software miningnya. Sebenarnya ada beberapa opsi untuk mining software. Biasanya aku sih pakai NiceHash kalau mau dibayar pakai Bitcoin, atau pakai mining dari poolnya langsung. Keduanya sama-sama menguntungkan kok, tergantung apa yang mau kalian dapat. Nah, langkah pertama, aku akan mengajarin kalian gimana cara download software dari NiceHash. Oke, yang pertama kalian harus masuk ke Google atau apapun yang kalian punya, ketik NiceHash download miner. Nah, kalian akan masuk ke dan klik paling atas ini ya guys, download center, and then kalian akan dibawa ke halaman yang seperti ini, dan pastikan kalian download ke versi yang paling baru ya guys. Yaitu terus kalau udah masuk ke versi yang paling baru, kalian klik download dan klik paling atas installer. Nah, kalian bisa masukin ke sini save. Nah, setelah kalian selesai mendownloadnya, kalian akan masuk ke halaman seperti ini, dan kalian double klik dari NiceHash ini sendiri, kalian agree, install sampai semuanya itu muncul. Nah, setelah shortcutnya udah dapet, kalian harus masuk ke software dari NiceHash sendiri, yaitu ini.
Nah, setelah itu akan disuruh masukkan email untuk membuat akun, dan selanjutnya akan dimintai buat nama worker name. Nah, pastikan worker name yang kalian nama itu mudah diingat ya. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ini sih guys, tapi ya angka baiknya supaya worker name ini kalian isi supaya suatu saat jika ada orang yang nge-hack, kalian bisa tahu. Selanjutnya adalah kalian klik plugins like di sini. Nah, kalian bisa download. Ini nggak tahu kenapa internetku tiba-tiba error, tapi step-stepnya ntar kalian habis masuk ke sini, ntar masuk ke plugins, dan kalian download semuanya kalian download. Selanjutnya, jika kalian udah download dan tulisannya installed, kalian juga bisa masuk ke benchmark dan start benchmark semuanya. Habis itu kalian bisa masuk ke dashboard dan tinggal klik start mining. Seperti itu guys. Nah, langkah yang kedua, kalian juga bisa download software dari poolnya langsung. Yang pertama, aku akan pakai software Ethermine. Ethermine. Ya, seperti ini. Nah, terus kalian klik start mining di sini. Habis kalian klik start mining di sini, kalian akan di bawah akan ada tunjukan. Habis kalian start mining sini, kalian scroll ke bawah dan ada pilihan choose your mining software. Nah, di sini tergantung kalian memiliki versi AMD atau Nvidia. Nah, kalau di caseku aku akan memakai versi AMD. Nah, kalau buat download, aku saranin buat downloadin Phoenix Miner karena ini lebih stabil dan menurut aku lebih profitable. Nah, habis itu kalian akan masuk ke halaman seperti ini dan kalian juga make sure harus download yang paling baru, yaitu ini. Biasa, ini website ini selalu upgrade ke software yang paling baru. Jadi kalian tinggal cukup klik ini. Nah, habis itu kalian masuk ke link ini yang atas. Nah, seperti ini. Nah, terus kalian tinggal download ini semua, download as zip. Lalu kalian download, ntar akan masuk ke seperti ini guys. Ya, ntar akan masuk ke seperti ini. Nah, di sini kalian juga harus bisa men-setting-settingnya terlebih dahulu sebelum kalian memulai. Nah, di sini akan aku contoh, misal di sini aku mau memakai software dari Ethermine untuk mining Ethereum Classic. Nah, kalian bisa klik di sini. Dari sini klik kanan masuk ke edit. Nah, mungkin kalian bisa pause dan lihat file-filenya formatnya harus seperti ini ya guys. Jangan sampai salah, karena jika salah ntar tidak akan masuk ke wallet kalian. Nah, di sini tinggal pool Asia. Pool keduanya kita bisa memilih ini. Nah, di sini apa sih maksudnya pool 1 sama pool 2? Nah, pool 1 jika terjadi error, dia akan otomatis pindah ke pool 2. Nah, apabila pool 2 error, dia akan masuk ke pool 1. Nah, seperti itu guys. Dan yang terakhir ada wallet. Nah, wallet ini kalian harus make sure kalian juga harus punya wallet terlebih dahulu sebelum kalian memulai mining ya guys. Nah, habis itu, belakang ini adalah nama ring kalian. Nama ring kalian yang harus kalian punya yang harus kalian bikin juga guys. Nah, habis itu, setelah itu kalian file, save. Setelah itu kalian close. Dan juga kalian bisa double klik sini untuk memulai miner. Ya, seperti ini guys. Nah, di kali ini, aku akan mencontohin kalian mining rigku yang aku telah bikin ya guys. Yang aku memiliki 8 dan ini semuanya ada di sini guys. Nah, seperti ini guys. Nah, bisa kalian lihat di sini adalah megahash, di mana megahash ini adalah kecepatan dari mining rigku sekarang. Tapi yang average-nya yang bisa didapat yang masuk ke mining pool itu hanya sekitar 208, karena ada plus minusnya. Kadang kan kayak seperti ini kan, ada error, tidak stabil. Inilah yang membuat kadang kenapa kok cure rate-nya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan average. Nah, seperti ini guys. Nah, kalian akan masuk seperti bawah sini. Nah, seperti ini guys tampilannya. Dan jika berapa sih estimasinya aku dapat per hari? Ya, kurang lebih per hari aku bisa mendapatkan 7,37 dolar. Dan minimum payout-nya guys, kalau kalian masuk ke Ethereum Classic atau Ethermine, itu minimum payout-nya itu sekitar 30 dolar ya guys. Jadi sebelum 30 dolar kita masih belum bisa ditransfer.
Gitu guys. Nah, oke guys, sekian dulu video yang aku bikin kali ini. Semoga dengan video kali ini kalian semua menjadi lebih cerahkan pikirannya guys. Jadi kalian bisa membuat mining rig sendiri dengan cara-cara yang tadi udah aku jelaskan. Semoga itu membantu ya guys. Nah, buat kalian yang masih ragu dalam membuat mining rig atau masih ada hal-hal yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa tumbuh dan berkembang dan akan memberikan informasi seputar Taiwan, vlog, ataupun yang lainnya. Thank you guys. Bye-bye.